Ya sob, apa kabar sobat telur? Semoga sobat telur dalam keadaan sehat selalu ya. Di channel ini Mince akan membagikan pengalaman, review, alur cerita, dan kritik Mince untuk film-film bergenre misteri, horor atau thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini sob, Mince baru selesai menonton sebuah film serial antologi berjudul Godam, bergenre horor yang terdiri dari 8 episode yang mana masing-masing episodenya berdurasi singkat tidak lebih dari 10 menit. Hanya episode terakhir yang berdurasi sekitar 15 menit. Serial produksi Netflix yang diangkat dari kisah urban legend Korea Selatan ini sob, sempat booming sejak ditayangkan pada tahun 2020 kemarin karena kengerian dan keunikannya yang menyisakan kebingungan dan rasa penasaran para penontonnya tentang keseluruhan dari alur ceritanya. Pada awalnya Mince juga berasumsi bahwa Godam tidaklah lebih dari sekedar serial horor yang banyak menyajikan jump scare. Namun ternyata sob, Godam menyajikan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar jump scare, yaitu sesuatu yang unik dari segi penyajiannya hingga banyak memunculkan teori-teori dalam memahami alur ceritanya. Saking boomingnya serial Godam ini sob, sesuai info yang Mince dapatkan dari berbagai sumber, Netflix akan menayangkan sequel dari Godam, yaitu Godam 2, yang infonya akan dipenuhi bintang-bintang K-pop seperti Arin Omegle, Sonu Monsta X, Minhyuk BTOB, Joo Hae Kyun The Boys, dan sebagainya. Nah, Godam ini terdiri dari 8 episode yang masing-masing berjudul Crack, Destination, Special Guest, Curiosity, Red Shoes, Dimension, Threshold, dan Bird. Durasi yang singkat pada tiap episodenya hanya menampilkan adegan-adegan klimaks. Tapi perlu sob catat, banyak teori bermunculan yang berpendapat bahwa episode terakhir, yaitu episode ke-8 berjudul Bird, sesungguhnya adalah merupakan titik awal mula dari keseluruhan cerita yang terjadi dalam Godam. Memang, jika sob teliti dalam menyaksikan tiap episodenya, sob akan menemukan kesamaan lokasi adegan pada beberapa episode. Karena itulah, akhirnya muncul teori bahwa tiap episode sesungguhnya adalah bagian dari alur cerita yang disajikan secara acak, atau dengan kata lain, tiap episode adalah misteri puzzle yang harus sob susun secara berurutan untuk mendapatkan satu kesatuan alur cerita yang utuh dalam memahami alur ceritanya. Ingat sob, saksikan tiap episodenya sesuai dengan urutan episodenya agar sob dapat menyusun misteri puzzle alur ceritanya. Sobat Telur bisa mengikuti alur ceritanya tiap episodenya di channel ini dengan klik playlist atau klik link tiap episodenya yang Mince sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan episode pertama. Park So-hee yang dikenal sebagai anak yang berprestasi di sekolahnya sedang mengikuti pelajaran di kelasnya. Ia memandangi bangku kosong di depannya milik teman sekelasnya yang telah tewas bernama Kim Ji-hee yang sama-sama berprestasi seperti dirinya. So-hee makin gelisah. Ia pun izin keluar untuk ke toilet untuk sekedar merokok. Saat ia berjalan melewati pajangan koran dinding yang memajang foto dirinya berdampingan dengan foto Kim Ji-hee sebagai dua orang siswa berprestasi di sekolahnya, So-hee tak menyadari jika mata dari foto Kim Ji-hee di samping fotonya mulai bergerak mengikuti arah So-hee berjalan sambil tersenyum. Di lorong kelas, So-hee melihat lampu lorong yang berkedip-kedip dengan sendirinya. So-hee sempat tertegun, namun ia tetap menuju ke toilet. Di toilet, So-hee mendapati bilik-bilik toilet seperti sedang digunakan orang. Hingga akhirnya ia pun mendapati satu bilik kosong dan masuk untuk merokok. Baru saja So-hee akan menyalakan rokoknya, tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh di luar biliknya. So-hee pun terjaga. Ia penasaran dan mencoba mengintip melalui celah bawah bilik untuk melihat bilik lainnya. Ternyata ia tidak melihat seorang pun yang sedang menggunakan bilik toilet lainnya. So-hee pun menyadari bahwa ia sebenarnya sedang sendirian berada di dalam toilet itu. Tak lama ia melihat pintu toilet terbuka seperti seseorang memasuki toilet. Namun So-hee tidak melihat kaki seorang pun memasuki toilet itu. Ia tetap menunggu dan beberapa saat kemudian ia melihat pintu bilik di sebelah biliknya terbuka. Namun kembali ia tak melihat kaki seseorang memasuki bilik di sebelahnya itu. So-hee pun menoleh ke arah toilet duduk di bilik itu.
Tiba-tiba ia melihat seorang berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai ke bawah toilet yang secepat kilat segera menghilang. Sohee ketakutan, ia meringkuk dan mulai menangis ketakutan. Namun suara aneh makin menjadi-jadi. Akhirnya Sohee pun makin penasaran dan kembali mencoba mengintip ke bilik sebelahnya, namun tak ada apa-apa. Saat ia mengintip ke celah pintu biliknya, tiba-tiba muncul wajah berdarah yang ia kenali, yaitu wajah Kim Ji, teman sekelasnya yang telah tewas. Kim Ji pun tersenyum pada Sohee sambil berkata, adegan pun kemudian beralih menampilkan foto Kim Ji yang berdampingan dengan foto Sohee yang tampak tersenyum seolah-olah senang dapat berkumpul lagi dengan sahabatnya sesama siswa berprestasi di kelasnya. Lalu episode pun di end. Yo sob, sedikit pengenalan. Episode 2 berjudul Destination dari serial Godam ini diangkat dari kisah keangkeran sebuah lokasi jalan raya, yaitu Jalan Jayu-Rosul di Korea, yang telah dikenal keangkerannya sejak dahulu karena sering terjadi kecelakaan akibat kawasannya yang sering diliputi kabut tebal. Siapin kopi dan cemilannya dan mari kita mulai. Scenes dibuka dengan menampilkan seorang supir taksi yang sedang mengendarai taksinya di Jalan Raya Jayuro sambil memutar radio yang sedang menyiarkan berita tentang ditemukannya jenazah seorang dukun wanita berusia 50 tahun di sebuah kuil. Pihak kepolisian sedang menyelidiki tentang kemungkinan jenazah wanita tersebut adalah korban dari pembunuhan. Saat itu jam menunjukkan pukul 2.20 dini hari. Sang supir taksi merasa kelelahan dan mulai mengantuk. Ia pun memutuskan untuk menepi dan mulai tertidur. Hingga jam menunjukkan pukul 3.30 dini hari, ia terbangun karena seorang wanita masuk ke dalam taksinya dan meminta diantarkan ke motel Samyong di Ilsan. Sang supir taksi mengatakan bahwa sang wanita beruntung bertemu dirinya karena sangatlah berbahaya seorang wanita yang berjalan sendirian di larut malam. Sang supir taksi pun segera mengecek GPS-nya untuk mencari lokasi motel Samyong. Akan tetapi lokasi tersebut tidak ditemukan. Akhirnya sang supir taksi meminta pada sang wanita untuk menunjukkan arah kepadanya. Di dalam perjalanan, untuk menghilangkan kesepian dan kejenuhan bagi penumpangnya, sang supir taksi pun menyalakan radionya. Akan tetapi radio tidak mau menyala. Dalam kesepian di perjalanan, tiba-tiba sang wanita menunjukkan arah agar sang supir taksi berbelok ke kanan. Sang supir taksi keberatan karena tidak ada arah jalan belok ke kanan, sehingga ia pun masih terus mengendarai mobilnya mengikuti jalanan yang lurus. Sang wanita kembali meminta agar sang supir berbelok ke arah kanan. Sang supir kembali menolak karena memang tidak ada jalan berbelok ke kanan di sisi kanan mereka. Sang supir taksi akhirnya tetap melanjutkan taksinya. Adegan lalu menampilkan sebuah tangan berkuku tajam pelan-pelan menyentuh leher sang supir taksi. Sang supir taksi pun terkejut dan langsung menoleh ke arah penumpangnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat penumpangnya, sang wanita tidak ada di bangku belakang. Ia pun langsung memalingkan wajahnya ke arah jalan di depannya. Namun saat itu juga di depan taksinya, ia melihat seorang wanita berbaju putih menghalangi laju taksinya. Ia berteriak dan langsung menginjak rem dengan tajam. Dengan ketakutan ia pelan-pelan mengangkat wajahnya untuk melihat apakah wanita berbaju putih yang menghalangi lajunya tadi tertabrak olehnya. Akan tetapi sob, ternyata tidak ada apa-apa di depan taksinya. Saat itu tiba-tiba GPS-nya berbunyi dan mengatakan bahwa mereka telah sampai di tujuan. Sang supir pun menoleh ke belakang untuk menanyakan apakah sang wanita baik-baik saja. Alangkah terkejutnya sang supir taksi ketika ia melihat sang wanita ada kembali di kursi belakangnya sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang berkuku hitam dan tajam. Saat sang wanita menurunkan tangannya, sang supir taksi pun berteriak sekencangnya karena penumpang wanita itu ternyata tidak memiliki bola mata. Dengan lubang mata yang berdarah-darah, wanita itu mendekati sang supir taksi dengan perlahan. Si supir taksi pun berusaha melepaskan diri, namun tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku dan sang wanita menunjukkan bola matanya pada sang supir taksi. Ia lalu melepaskan bola mata sang supir taksi dan tiba-tiba radio taksi menyala dan mobil taksi pun melaju dengan sendirinya dengan meninggalkan bola mata sang supir taksi di tengah jalan. Lalu episode pun di end.